Baiklah Bapak dan juga Ibu, selanjutnya masuk ke acara webinar. Dan webinar kali ini akan disampaikan oleh Bapak Daniel Surya, selaku Executive Chairman and Co-founder Wir Group. Dan dalam kesempatan kali ini, beliau akan membawakan webinar dengan judul Branding Frameless Future. Untuk itu langsung saja kami persilakan kepada Bapak Daniel Surya. Terima kasih, selamat siang menjelang sore Bapak Ibu sekalian yang saya sangat hormatin. Salam sejahtera, salam sehat selalu, dan tetap semangat di masa COVID seperti sekarang ini ya. Terima kasih juga untuk Infobrand yang kasih kesempatan saya untuk berbagi. Jadi hari ini saya ada mempersiapkan slide singkat. Slide singkat ini sebetulnya slide yang sering saya bawa, yang sebetulnya kalau dibilang mencerminkan perjalanan hidup, karir, dan perjuangan saya sebagai manusia yang mencintai branding, tetapi juga manusia yang mencintai teknologi gitu. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian sudah bisa melihat slide yang saya tampilkan. Jadi nama saya Daniel, saya sekarang bekerja di sebuah perusahaan tech yang didirikan bersama mitra saya sekitar 10-11 tahun yang lalu yang namanya Wir. Sedikit background, jadi kalau Bapak Ibu lihat, sebetulnya saya ini memulai karir saya sebagai brandman. Jadi orang bilangnya ya kalau branding itu kan banyak misconception. Zaman dulu ya, sekitar tahun 1998 saya memulainya dengan menjadi CEO di sebuah perusahaan multinational branding yang namanya Lender, yang terkenal kalau dulu zaman dulu itu bikin logo mahal banget katanya gitu ya. Saya sampai stres sebab saya sendiri bukan desainer gitu. Nah, tapi perjalanan itu menyenangkan sebab saya akhirnya bisa belajar sebagai konsultan untuk membantu banyak sekali clients di Indonesia dan luar dalam membangun brandnya. Yang saya pelajarin satu, yaitu kalau kita mau membangun brand, bukan dulu fokusnya membangun visualnya, atau desainnya, atau logonya, atau kampanyenya, tetapi lebih mempersiapkan keteguhan hati dalam kita membangun statement nilai value perusahaan yang kita ingin deliver. Tapi yang paling simple sebetulnya pada saat saya memulai atau belajar di dunia kategori convention branding ini, saya belajar satu kata sih. Sebagai manusia brand, kita itu harus siap dengan perubahan, change. Nah, harus siap bagaimana kita membangun relevansi kembali atas perubahan yang ada. Nah, ini yang menarik yang saya pelajarin ketika saya menjadi masa-masa menjadi manusia brand, dan saat ini pun DNA saya sebetulnya masih sangat kuat sekali sebagai brandman. Nah, setelah berjalan hampir 15 tahun, saya mencoba menjadi pengusaha. Sebab dulu kerja sama orang. Jadi pengusaha, saya masuk ke bidang yang sebetulnya 10 tahun yang lalu, tepatnya itu masih sangat jauh sebetulnya dibicarakan orang masalah e-commerce. Saya masih ingat sekali 10-11 tahun yang lalu, Tokopedia, teman-teman di e-commerce baru berdiri. Kemudian ride hailing pertama yaitu Gojek. Sedangkan teman-teman saya, mitra-mitra saya, membangun sebuah perusahaan yang berfokusnya sangat ke industri yang agak lebih lompat disruption-nya, yaitu augmented reality dan artificial intelligence. Jadi nanti saya akan sedikit berbagi gimana sebetulnya proses pembangunan brand yang dari zaman dulu saya kerjakan berubah sedemikian rupa sampai menuju ke sebuah visi atau masa depan yang agak ekstrim nih Bapak Ibu sekalian. Kalau kemarin Bapak Ibu lihat sebuah artikelnya Facebook atau Mark Zuckerberg yang mengatakan the future is metaverse. Itu udah ngomonginnya AR, VR, AI gitu ya, di mana dunia berubah. Nah, kebetulan saya lahir tahun 71. Jadi saya mengalami nih semuanya nih. Saya mengalami evolusi menarik yang saya ingin bagi aja sebagai brand. Tapi saya juga bertindak ya, belajar juga sebagai investor kecil-kecilan, beberapa portfolio yang Bapak Ibu bisa lihat, tetapi yang saya sedang dalami adalah saya ingin sekali melihat daripada momen sisa hidup saya itu menjadi seorang futurist, sebab nggak akan ada limit dalam kita membangun brand dan teknologi.
Wir sendiri, saya nggak akan lama di sini, cuma sedikit menceritakan. Ini perusahaan yang sangat fokus sekali di digital reality. Kalau istilahnya Facebook is metaverse. Fokusnya cuma ada 3, yaitu augmented reality, virtual reality, dan artificial intelligence. Berdiri tahun 2009, udah deliver lebih daripada 1.000 projects globally. Is Indonesian company, by the way. Udah surfing di 20 negara, punya 5 global rep offices, 5 paten, dan a lot of global recognitions, ya. Jadi kita bisa berbangga bahwa kalau ngomongin AR, VR, ada sebuah perusahaan dari Indonesia yang sudah global, yaitu Weir. Weir sendiri sudah 2 tahun berturut-turut, tahun 2015, 2016 di awarded sebagai Best AR Company Campaign di Silicon Valley by AWE. Itu kayak Oscar-nya augmented reality gitu ya. Kebetulan juga pada tahun 2014 kalau nggak salah, 2013 dapat I40 di London Stock Exchange, dan kemarin 2019 dan 2020 pas pandemi awal belum begitu meledak, Januari kita 2019 dan 2020 itu mewakili Indonesia di World Economic Forum di Davos bersama Tokopedia. Ya tentu saja ini kalau ngomongin tech-nya, yang hebat nih para mitra saya lebih banyak dari sisi brand dan commercial, bukan commerce. Saya nggak akan masuk ke sini, tapi nanti Ibu Bapak bisa lihat sendiri di web kami. This is our global reach, jadi nggak hanya di Indonesia, tapi kita melihat bahwa opportunity technology itu harus bisa dibangun relevansinya di negara yang misalnya internet penetration-nya masih nggak penuh gitu, 60-70%, tapi juga gimana kita bisa use the technology yang sudah go digital di negara yang sudah lebih savvy dan penetration daripada infrastruktur internetnya dengan lebih baik. So nanti Bapak Ibu bisa lihat sendiri apa, dan saya yakin kalau melihat AR, VR, Bapak Ibu sudah cukup paham, tetapi nanti saya akan jelaskan sebetulnya apa sih yang kejadian, why kita memilih dunia metaverse atau dunia frameless, dan gimana sih perjalanan saya sebagai orang brand dalam membangun sebuah tech company dan bagaimana mengkoneknya, relevansinya dengan perubahan-perubahan yang ada. Oke, saya ingin berbagi dulu. Saya ini hidup sebetulnya di ada 3 dunia. Nah, 3 dunia ini ada dunia apa aja nih? Nah, mungkin Bapak Ibu udah dapat slide materi saya, tapi kalau bisa fokus ke sini, saya akan jelaskan satu persatu dengan santai supaya Bapak Ibu juga bisa paham gitu ya. Dunia yang pertama yang saya ingin bagi, ini dunia yang sangat tipikal kalau kita sebagai orang marketing, branding, communication, itu disebutnya sebagai dunia yang similar, dunia yang sama. Apa yang dimaksud dengan dunia yang sama? Sebab kenyataannya kalau saya lihat tidak ada manusia yang sama, but there are so many similarity yang ada di kehidupan kita sehari-hari. Ya. Saya akan jump ke satu statement atau quote yang menarik yang ditulis oleh funky businessnya Kill Not Storm and Jonas Ritterström. Is one of my top book yang suka saya baca, yaitu saya bacain aja secara pelan-pelan ya. We live in a world yang di-characterize by a surplus of similar. Nih kata-kata similar ya. Similar apa ini? Similar companies. Kemudian employing similar people. Udah sama perusahaannya, employing similar people. Lalu with similar people datangnya juga dari orang-orang ini datang dengan similar educational backgrounds. Jadi latar belakangnya juga sama-sama. Maksudnya nggak sama-sama persis banget, tapi semuanya ya kalau S1 semua, S2 semua. That's yang dimaksud dengan similarity. Kemudian udah sama-sama semua, working in similar jobs. Nah dulu kalau zamannya saya, banker, semua zamannya banker lebih hype. Everybody wants to be a banker. Zamannya saya dulu masih kecil, my mom used to tell me, jadi dokter aja, especially ayah saya punya latar belakang di dunia medical gitu kan. Jadi dokter, everybody wants to be a doctor. Now, dan everybody wants to be a YouTuber. So working in similarity is okay, but the competition is getting tougher if everybody is doing the same things, right? So yang paling bahaya ini nih sebetulnya. Udah company-nya sama, employing similar people, datang dengan similar educational background, working in similar jobs, dan semuanya coming up with
similar ideas. Nah ini gawat nih, sebab innovation dan creativity itu akan di-press down sedemikian rupa sehingga akhirnya kompetisinya lagi udah banyak sekali digeneralisasi bahwa akhirnya dikorbankan adalah harga dan quality. So kalau susah nih ngomong beda lo sama gue apa sih gitu, produk ini sama ini, ya enggak ini bagus, semua juga ngomong bagus, akhirnya bilang harga gue lebih murah gitu, you beli 5 gue kasih 1 bonus gitu kan. Nah kalau sudah kejadian seperti gitu, idenya sama, exactly what I said tadi, udah producing similar things and similar prices and similar quality. Now similarity ini berbahaya, tapi pertanyaannya adalah siapa sih yang menciptakan dunia yang similar? Ini dunia yang saya alami nih setiap hari. It's very hard untuk mendecide pilihan sometimes. Siapa sih yang menciptakan dunia yang similar? Nggak lebih dan tidak kurang adalah consumers dan kita sendiri. Sebab demand kita itu is getting really demanding. Companies can't keep up dengan kita. Makanya there's a word yang sangat populer dibilangnya adalah generation of cut, copy, and paste. So kita ini like to cut, copy, and paste, especially kalau udah tight budget, tight time frame, to come up with idea, itu udah capek, pokoknya ciplak aja, bikin. There's nothing wrong dengan itu. Selama kita bisa melihat adjustment and bangun relevansi yang jelas. The best adalah coming up with IP, intellectual property, coming up with ideas yang original, coming up with solution yang betul-betul fresh idea. Sebab masalah di dunia ini tercipta banyak banget. All the challenges yang kita hadapi, misalnya COVID-19, the pandemic, itu menciptakan sebetulnya segudang opportunity untuk bangun relevansi lagi dengan apa? Dengan menciptakan sebetulnya a new innovation, creativity, and ideas. But momen kayak gini paling sulit nih ngeluarin ini. Only those yang stands out yang bisa membedakan. Okay, this is crisis, but I put sedikit celah buat pemikiran saya untuk sebetulnya membangun ide. Gitu. Itu nggak banyak. Gitu. Nah ini yang mestinya diambil kesempatan yang luar biasa. Bisa diambil. Dunia yang mirip itu sudah kejadian di mana-mana, including tech world. Banyak banget di dunia teknologi. Kalau Bapak Ibu lihat nih, handphone Samsung, Apple and Samsung, they all look almost the same. Ya, kalau dari jauh distance like 10-30 meter gitu, people wouldn't know, kecuali dia lihat dari dekat itu orang pakai handphone apa gitu. Especially the China phones sekarang are spiking up juga nih. Now, the tech world itu kalau diperhatikan manufacturing base semuanya banyak dibikin di China. Tapi yang menarik adalah mati-matian orang ngantri Apple kalau iPhone kalau mau keluar baru. Tunggu. Ya kan iPhone berapa tunggu gitu kan. Demikian pula sih penggemar Samsung, ya kan? So kalau ditanya sebetulnya mereka similar nggak? Yeah, similar as a phone is just a phone gitu kan. Dibikinnya di mana? Maybe in China. Tapi as a brand, emotionally is different. Lalu apa sih yang dibangun yang bisa membedakan gitu kan? Apa? Kalau secara technical, functional, maybe they are coming from a one big factory. Tapi secara brand, they are not the same. And there are consumers yang attached to iPhone. There are consumers yang attached to Samsung. So, apa sih yang membedakan? Bagaimana kok mereka bisa keluar dari dunia similarity yang tidak functional atau yang saya sebut lebih emotional? Dan yang gilanya lagi, they can charge premium. Jujur aja sih, Bapak Ibu pasti udah lebih tahu lah dari saya. When you produce a product, you bisa hitung COGS-nya dengan clear, right? Tapi when you charge a brand on top of the brand story on top of the COGS, ngitungnya gimana? That would be very interesting. Yang sebetulnya bisa kita pikirin. Saya bekerja dengan banyak sekali brand, mostly corporate tech brand. Sekarang saya sendiri tertantang untuk bangun my own tech company supaya bisa beda secara emosional. Sebab kalau kita hanya berpikir di fondasi similarity, hanya berpikir di fondasi functional, it's gonna be tough sebab similarity-nya akan catching up kita dengan cepat sekali. Saya tunjukin satu slide nih.
Bapak, sebenarnya slide ini kalau saya tampilin kalau bisa di offline, nah ini lagi offline presentation, yang saya lakukan adalah biasanya nunjukinnya nyicil gitu. Jadi saya nggak tampilin dulu nama brandnya Sony, Samsung, and Changhong itu nggak ada tuh. Tapi yang ada yang lain-lainnya. Ada semuanya Smart TV 32 inch. Nah, kita ngomongin nantinya nih TV layar ya. Saya tadi masuknya udah handphone nih, TV, semuanya ada layarnya nih. Itu menuju ke sesuatu titik nanti. Nanti saya akan jelaskan. Tapi anggap aja semua ini Smart TV 32 inch, LED, semuanya punya yang namanya unique selling proposition, right? USB-nya ada jelas, ada semuanya HD ready, USB-nya ada Dolby, ada yang nggak Dolby, ada yang digital audio. Di bawah itu ada harganya masing-masing. So kalau kita mesti pick based on the price, pasti kita easily pick the price yang paling value for money, or maybe the cheapest, but dapatnya lebih banyak gitu. Yang kalau hal ini ya saya mungkin lihatnya yang paling murah ya si Changhong, ya kan? Tapi when we need to pick by the brand, mungkin kita not necessarily akan pilih Changhong. Kecuali Sony sudah tidak memiliki value emotional attachment seperti yang dulu-dulu mungkin. Tapi dunia yang similar itu membuat desakan yang lebih besar sekali ketika kita coming up with product like this. Ini is a tech company dan capek sekali kalau udah masuk ke toko elektronik disuruh bedain gambar mana yang paling clear. Saya nggak bisa bedain sih jujur gitu. Tapi kalau kita liatin brandnya, I think there's some attachment yang bisa membuat kita make decision lebih mudah. Ya, ini dunia yang similar nih. Kalau dunia yang similar nih bahaya banget kalau kita nggak perhatiin. Nah, sama juga dengan tourism, ya. Ini saya ada 4 foto pantai atau destinasi yang menjual pantainya. Saya ambil foto-foto ini dari flyers atau brochures destination yang saya temuin. Itu ada dari Bali kalau nggak salah, ada dari Filipina, Cebu, ada dari Thailand, ada dari Malaysia. Terus saya potong-potong, tinggal ambil fotonya aja. Ya, saya udah potong fotonya, saya cabut semua logonya, saya cabut semua copywritingnya atau kata-kata marketingnya, saya tinggalin foto-fotonya. Biasanya saya suka tanya ke teman-teman, mana yang Bali atau kita ada di mana. Jawabannya is very hard. Wah, biasanya yang mereka banyak salah-salah gitu ya. Tapi kenyataannya kalau Anda lihat di slide berikutnya, yang Bali itu ya yang nomor 2 sebetulnya gitu. Ada satu yang bisa nebak beberapa kali, biasanya sudah familiar sama payung di resortnya Bali, modelnya kayak gitu katanya. Nggak tahu saya betul apa enggak, tapi intinya kalau kita hanya lomba secara teknikal kecantikan bikin logo atau kemasan atau desain atau campaign, nggak ada yang nggak ada yang lama bakalan. Tapi if we can deliver something beyond the visual, the mind, the heart, the sense of emotional attachment to the consumers, yang datangnya mesti truthful dari foundersnya, itu akan lebih lama. Dan investment measurement-nya akan bisa dilihat lebih visible. Tapi itu memerlukan founders, banyak orang mengatakan teman-teman saya, iya tapi itu kan memerlukan founders yang bisa mikir seperti itu. Iya benar sih. Jadi successful company with successful brands normally mereka tahu dan believe in innovation and creativity selain daripada mengimplementasikan relevansinya. So, dunia yang pertama, dunia yang sangat similar. Semuanya hampir similar. Brand, untungnya sebetulnya, tadi saya sudah jelaskan ya, brand itu enable kita itu untuk easily sebetulnya identify and understand your competitive advantage. Nggak hanya dari visual, bahkan dari karyawan kita. Imagining kalau yang punya 100.000, 10.000, 100.000 karyawan, 30% dari karyawannya bisa ngomongin masalah brandnya. That's even more powerful daripada pasang komunikasi yang lain mungkin sebelum itu. Saya nggak mengatakan online tidak ataupun campaign tidak powerful, sangat powerful. Tetapi if you want to stay long in the game dan orang tahu perbedaannya, ya mestinya not only the soul, tapi in the heart of your employees, itu juga harus bisa sebetulnya menceritakan mengenai your brand story. Ya, jadi dunia pertama yang saya alamin dan nggak pernah hilang dunia ini dari zaman bahla waktu saya memulai karir saya, yaitu dunia yang mirip, dunia yang similar.
Saya nggak akan bawa banyak dunia. Hari ini saya bawa 3,5 dunia. Yang pertama dunia yang similar. Ya, mungkin Bapak Ibu sudah mulai nangkep nih dunia yang similar yang saya alamin seperti apa, dan semakin sekarang similarity itu semakin ganas. Cepat sekali. Baru bikin inovasi hari ini, besok 2 bulan udah ada yang niru. Baru keluarin file sedikit yang inovasi, udah ada yang jiplak. Soalnya kenapa? Dunianya udah online, everything is connected gitu ya. Information you can be reached from any channels gitu. Lalu apa dunia yang kedua? Dunia yang kedua yang saya suka ceritain, yang saya suka alamin, yang kadang-kadang saya sebel banget tapi nggak bisa dihindarin, yaitu dunia yang cepat. Saya sebutnya di sini adalah dunia yang fast lane. It's a fast lane world. Apa fast lane world? Dunia yang sangat fast. Saya ambil satu slide ini. Ini sih kalau offline menarik nih ya. Sebetulnya saya suka tanya nih, siapa yang pernah memakai produk yang Anda lihat di depan slide? Tolong angkat tangan. Gitu kan, sekarang nggak bisa lihat angkat tangannya lagi, tutup semua. Kalau yang angkat tangan jangan malu-malu, kalau ada yang pernah pakai juga jangan malu-malu, karena generasi Bapak Ibu yang pernah pakai produk TipX, ini nggak beda generasinya sama generasi saya, yaitu generasi orang-orang masih sangat muda. Ya, jadi for most of us, when was the last time we use this? Dan saya suka tanya nih, bagi yang suka, kalau yang generasi yang sekarang yang masih muda-muda gitu, anak kuliah sekarang mungkin bahkan nggak tahu gitu ya. Anak saya aja nggak tahu apa TipX gitu. Cuma yang menariknya adalah satu, I can still remember gimana cara makainya. Dulu pertama kali muncul satu yang merah, satu yang hijau, yang putih itu ya. Cara makainya ditetesin, dikocok, buat ngapus satu-satu gitu ya. Kemudian mereka berinovasi, akhirnya dari 2 botol tinggal 1 botol, tinggal dikocok, habis itu kemudian dipakai buat menghapus tulisan ataupun ketikan yang salah. Nah, kenapa kok kita bisa ingat ya TipX? Soalnya they are different. Mereka tuh sebuah inovasi zaman dulu. Mereka tuh sebuah inovasi yang luar biasa zaman dulu gitu kan. That's the reason why people akhirnya use it, dan different tapi juga relevan, teman dibutuhkan dan relevansinya masuk dari segi harga, kebutuhan dan yang lain-lainnya. Tapi yang menariknya adalah TipX hari ini live as a brand di certain category of people, tapi sudah nggak dipakai lagi. Why? Sebab innovationnya sudah end. Paper udah nggak ada lagi gitu kan, almost gone gitu kan, semuanya online gitu kan. Anda nggak bisa pakai TipX, Anda hapus-hapus di screen komputer Anda kan. But that's what happened dengan dunia yang sangat cepat sekali. Kita nggak pernah tahu kalau kita optionnya sebagai foundersnya TipX pada saat itu adalah I believe produk ini will stay forever, atau I believe produk ini akan kemakan oleh sebuah perubahan zaman dan akan gone gitu kan. So Bapak Ibu bisa tahu nih mereka mikirnya yang mana gitu kan. So it's kalau kita semua datang, saya nggak mengajak mengeneralisasi sih, tapi kalau ada yang datang dari generasi TipX mungkin bisa berbagi cerita kepada saya juga. Ada yang pernah lihat ini? Kalau yang pernah pakai dan pernah lihat, kalau pernah lihat nggak apa-apa, mungkin punyanya engkongnya atau punya ayahnya gitu ya. Tapi yang pernah pakai, selamat datang di generasi saya. Nggak apa-apa juga. Jadi dulu namanya kaset yang dimasukin di Walkman. Saya ngumpulin tuh banyak kaset di rumah dulu. But it was an innovation. Gila, zaman saya dulu sebelum ini datang itu mesti ada it's like a stereo set yang di rumah yang mesti dipasang. So Sony CEO came up with the idea. No one believed in his idea. Dia bilang it should be a small box, people bisa carry around, pakai headsetnya. And it was a book, a Walkman. Ya, sekarang udah ketinggalan. Sekarang sudah diganti oleh handphone Anda semua. It's not only 12 lagu, it's thousand and thousand of songs yang Anda bisa pilih, bisa dengarkan kapanpun. Thanks to internet, thanks to all the coding and programming languages. Tapi Anda bayangkan, during the moment of Walkman, it was a great innovation.
Tapi nggak ada yang bisa meramalkan sebetulnya berapa lama gitu. Yang bisa diketahui adalah yang pasti adalah setiap perusahaan yang berinovasi, once bisa bangun relevansi, hit the a certain target, they need to come up with the things yang always new very soon. Tantangannya itu tuh. Makanya iPhone keluar dulu kan. Sekarang udah iPhone berapa ya? Ya, udah segitulah ya. Terus nanti keluar lagi. Samsung juga gitu. Why? Because kalau enggak, they will jump into ke dunia yang similar, once dia dan kejebak kepada dunia yang cepat, dan akhirnya mereka sudah mereka menjadi old very very soon, ya. So dunia yang fast itu diadapt oleh banyak brand. Situasinya berubah dengan waktu, tapi brandnya tetap adapt dan stay relevant. Stay relevant itu nggak bisa hanya logo, desain, kemasan. Ya mungkin ada, oh that's an old look. Tapi jangan salah, Burger King dari wajah yang kemarin yang modern jadi lagi balik yang dulu. Tapi produknya mungkin di stay relevant dengan kondisi sekarang. So it's not about the logo alone or the packaging design alone. The adaptation itu harus dibangun dengan relevansi di mana dunia ini berubah. There was no internet before. Oh, there was internet. Saya zaman internetnya masih kalau nyambung masih bunyi kecek gitu kan. Sekarang udah nggak ada bunyinya. There was a moment ketika handphone masih gedenya sebatu bata. Ya, yang Motorola yang pertama itu sampai sekarang lebih tipis, lebih kecil yang ada Bapak Ibu pakai sekarang. Tapi ingat, handphone yang Anda pegang sekarang atau computer yang Anda using sekarang untuk Zoom itu bukan the future, it's the presence. So, Anda bayangin dong, next-nya apa nih ya? Apakah lebih cepat? Ya sudah pasti. Apakah layarnya akan tetap sama? Sebab kalau diperhatikan, kenapa kalau saya bilang di presentation saya ini ada frameless future? Sebetulnya yang kita perhatikan di industri saya adalah frame daripada TV, handphone, dan layar komputer dari dulu ke sekarang tuh frame-nya semakin tipis dan semakin di-push out. Jadi nggak layarnya jadi lebih besar, tapi frame-nya akan jadi lebih kecil. Kenapa kok ke sana ya? Ini akan menyangkut dengan perubahan yang kita semua atau anak kita atau cucu kita akan hadapin. Sebab mungkin frame itu nggak lagi di phone nanti. Frame itu bukan lagi di TV yang kita lihat duduk di depan. Sebab konten itu udah gila-gilaan. Ya, YouTube, animation, semuanya, data. Tapi endingnya kemana sih ekosistemnya? Makanya si Mark Zuckerberg bilang, Facebook is heading to metaverse gitu ya. Ini kalau Bapak Ibu lihat nih, Starbucks berubah dari ada kata-kata Starbucks-nya sampai gone gitu kan. Shell yang dulu ngomongnya kalau di pojok sebelah kiri, kalau di slide Bapak Ibu ngomongnya saya ini perusahaan minyak yang terhebat di dunia, eksplorasi minyak terhebat. Yang sebelah kanan bahkan nggak ada tulisan Shell lagi, mereka bilangnya apa? Kita ini perusahaan green energy company gitu ya. So there are things yang berubah and we need to adapt even for oil or energy company. Oke. Nah, tadi dunia yang pertama, dunia yang similar. Dunia yang kedua, dunia yang fast. Udah mirip, cepat pula gitu. Ini yang saya alamin. Saya cuma berbagi cerita apa yang saya alamin, saya rangkum dalam 3,5 dunia. Dunia yang ketiga, tentu saja Bapak Ibu tahu dunia yang berubah. It's a changing world. Nah, Bapak Ibu penerima award branding ini saya percaya adalah orang-orang yang tadi saya katakan. Kalau mendengarin kata brand, itu berarti equal dengan change. Sebab Anda merubah logo, ya kan, paling tidak begitu, merubah packaging design, merubah komunikasi, merubah strategi bisnis, merubah strategi marketingnya untuk bisa adapt and relevance. In between that, pasti ada new innovation, new offering. Makanya pasti udah nggak pusing dan nggak heran kalau udah menghadapi namanya perubahan dunia. Makanya saya suka nih kalau lagi sharing di event-event seperti gini. Nah, satu hal yang besar banget yang saya alamin di changing world is not merely on the change of the logo or visualization or communication, tapi there's one
big word itu 10-11 tahun yang lalu ya adalah digitalization. Why? Bapak Ibu baca sendiri di sini. Digitalisasi atau digitalization has allowed consumers and businesses with the same access to information and resources. Jadi, kompetisinya lebih ganas lagi gitu. Kalau dulu kalau saya punya kenal si A bisa akses ke certain information. Kalau sekarang udah enggak. You want to know everything, just Google it. You want to browse anything, just Google it and find it through Google or any other platforms. Ya kan? You want to connect with people, everybody punya LinkedIn, punya social media, and every social media yang nggak keep up dengan the trend will basically die. Yeah. So thanks to digitalization, everybody lebih punya access, lebih mudah, tetapi punya downside juga. Ya. So it is definitely sebetulnya changing the way we interact dan brands behave. Ya. Kalau ini slide saya bawa 10 tahun yang lalu, keren banget ya, ada Facebook sebagai news and content portal, YouTube sebagai the new broadcast network. Sekarang sih udah biasa aja kali ya, mungkin Facebook itu udah bukan barang gimana gitu. Baik waktu zaman saya ini datang by the way di platform sebelum Facebook, yaitu namanya Friendster. And Friendster is gone. And then Facebook came. Now Facebook is becoming very old for some people. Udah anak-anak muda bilang Facebook mungkin udah tua gitu ya. YouTube, saya dulu mikir ngapain ya mesti ada platform ngumpulin konten video yang pendek-pendek gitu. Sekarang is like everybody jualan smart TV. Bapak bisa lihat YouTube loh langsung dari TV-nya gitu. It's the normal. It's like a common thing. Now, changing the way people interact dan brands behaving. Ini penting sekali. Commerce, dulu belanja. Banyak diketawain ketika teman-teman yang di e-commerce bikin e-commerce kayak Tokopedia dan yang lain-lainnya. Dulu 10 berdiri, 9 bangkrut, yang satu bertahan. Nah, ada lagi bangun, dulu diketawain gitu, ngapain orang belanja ke pasar gitu kan, atau mau shopping, they just go to the department store atau to the malls gitu kan. But now, ini slide semakin hari saya semakin present, semakin relevan, apalagi masa pandemi gini. So there are few things yang kita nggak pernah duga gitu. But if we are a brand people, kita mestinya nggak boleh panic when things like this came. Kalau ditanya saya panik, nggak panik juga sih. Cuma nggak mestinya less panic, sebab kita tahu bahwa this is an opportunity untuk bangun innovation and build relevance lagi gitu ya. You can order anything dan semua data sudah terkumpul. Anything, payment sudah cashless, ya kan? Apalagi commerce, logistics sudah digital. Saya invest in one of the digital logistic company. Oh my gosh, semuanya is very convenient sekarang kan. Semua data terkumpulkan, transaction data semakin besar. Digital bank is coming up dengan massively sekarang. Beli saham udah pakai apps aja, beli insurance, micro insurance sudah pakai apps aja gitu kan. Dulu mana ada, dulu agennya mesti datang, capek banget gitu kan. Now pandemic changed the whole game. Consumers itu zaman dulu, kata-kata yang dipakai zaman dulu. Zaman sekarang bukan consumer lagi. Zaman sekarang apalagi pandemic, disebutnya bukan consumer tapi prosumer. Ini by the way, ini slide saya bikin udah sekitar 7 tahun yang lalu. Jadi I'm quite happy gitu bahwa it's semakin relevan dan saya berpikir wah bahaya banget nih buat saya. Saya mesti bikin a new presentation, habis itu udah nggak relevan lagi nih presentasi saya. Kalau consumer soalnya saya jelaskan sedikit slide ini. Consumer itu adalah zaman dulu tuh eranya orang bikin produk, kita beli, kita consume. Mau apapun, mau makanan, mau TV, we are consuming, we are consumers. Tapi di era digitalization and changing world, consumer itu juga bertindak sebagai producer. Makanya disebutnya prosumer. Apa itu prosumer? Producing and consuming at the same time. What do they produce and what do they consume? Gampang banget. Bapak, ibu, atau bapak-bapak beli atau punya sepeda motor di rumah.
nganggur ya consumernya Bapak sebagai consumernya beli sepeda motor, tapi bisa juga produce something dengan sepeda motor itu. Jadilah ojol, Gojek, ya kan? Jadi Bapak nggak cuma buang duit, consuming, tapi juga producing something yang good. Itu mah cuma ojol kali, Dan, gitu kan? Iya, enggak juga sih. Banyak banget. Airbnb. Bapak punya atau Ibu punya kamar nggak dipakai di rumah. Bisa Bapak Ibu consume sendiri, bisa Bapak Ibu produce untuk someone else, bisa pakai kamar itu dengan platformnya Airbnb. Prosumer lagi. Google. Ya, Google sama juga, prosumer model. Kenapa? Sebab Anda semua produsernya Google, Anda yang feed in data ke mereka. Foto-foto di Facebook, di mana-mana, all connected, right? And then you produce, Anda browse, tapi Anda juga yang consume datanya, Anda juga cari. Ketika Anda browse something, Anda pikir Anda consumer Google. No. Anda consumers, tapi Anda juga give them information about you, so you produce something for Google. So YouTube, it's the same thing. Siapa yang bikin video di YouTube? Consumers yang juga jadi producer sometimes, right? So the YouTubers. Now, itu model prosumer ini menjadi a new kind of format di dunia yang berubah di digital. Apakah kedepannya akan seperti ini? Maybe yes, maybe no, I don't know. Saya bukan peramal. Tapi yang menarik adalah if we can menganalyze things like this. Apa sih yang akan terjadi? Monitornya akan berubah, layarnya akan berubah nggak? Setelah data terkumpul gitu banyak, data pribadi, masuk ke single identity seperti apa sih? Gimana supaya bikin transparansi? Makanya ada blockchain dalam muncul gitu kan. Lalu gimana sih supaya semuanya lebih adil? Wah, bikin lagi blockchain dibuat reporting gitu kan. Terus artificial intelligence kemana sih gitu. Lalu konten kemana? Terus apakah alat yang dipakai tetap handphone dan screen yang kita lihat sekarang? Nggak juga, ya. Jadi prosumer model ini something yang brand owner sebetulnya mesti perhatikan. Jadi kalau saya boleh lihat sedikit simpulkan saja, jangan lupa bahwa ada 3 dunia. 3 dunia yang kita hadapin sebagai brand owners. 1 dunia yang similar. Kedua, dunianya sangat cepat. Ketiga, is digitalization in a changing world. Nah, 3,5 dunia, yang setengahnya saya maksud adalah jangan lupa gadget atau hardware yang kita pakai, itu screen-nya akan berubah. Yang saya maksud dengan perubahan di screen adalah ini. Anda langsung lihat aja Bapak Ibu yang paling pojok kanan. There will be screen itu akan changing ke VR, AR, di mana layar itu akan semakin dekat ke mata. Itu aja keywordnya. Jadi kalau ada kata-kata dulu, jangan nonton TV dekat-dekat supaya mata nggak sakit, nggak bisa. Soalnya VR aja sekarang kacamatanya udah nempel, handphonenya udah nempel di layar, di mata gitu. So, think about something yang kita sebut frameless future, dikombine dengan semua ekosistem yang tadi saya katakan. So, I hope semuanya sharing session saya bisa berguna, dan saya welcome sekali untuk bisa connect lagi, ada bertanya atau apapun melalui social media saya. Terima kasih, sukses selalu buat Bapak Ibu, dan sukses juga untuk acara Brand Choice ini. Terima kasih. Ya baik, sekali lagi terima kasih banyak untuk Bapak Daniel Surya. Tadi webinarnya sangat menarik sekali ya Bapak. Bahkan banyak sekali hal-hal baru yang berkembang pesat tentu saja untuk saat ini. Dan juga Bapak dan juga Ibu, semoga tadi apa yang telah disampaikan Bapak Daniel Surya dalam webinarnya tadi dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Dan khususnya para Pride Brand Choice Award 2021 yang ada di sini. Dan untuk tetap terus meningkatkan aktivitas digitalnya, terutama di era digital ini.